Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Haleluya. Tuhan, kita bersyukur Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tentu Bapak Ibu sudah melakukan banyak aktivitas sepanjang minggu ini karena libur. Tapi kita diberikan Tuhan di dalam hati kita kerinduan bahwa kita harus berjumpa dengan Tuhan kita hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 8 sampai 19. 1 ayat 8 sampai 19. Kita tidak baca dulu, hanya 2 ayat yang ingin kita ambil supaya kita lihat latar belakang dari ayat yang kita kutip ini. Tolong ada seorang anak Tuhan yang bisa membaca 1 ayat 8 sampai 19. Silakan. Firman Tuhan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam keteguhan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakang suatu suara yang menyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Lalu aku berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah pada 7 kaki dia dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dia ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berdirikan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih betah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan pesawat yang kuat. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebuah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan akan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudahnya. Haleluya. Jadi pembacaannya begitu tegas ya. Itulah itu. Puji Tuhan ya. Jadi kita sudah lihat Rasul Yohanes telah mendeskripsikan ya, telah menyatakan, telah menjelaskan siapa Yesus Kristus itu. Dan kita sudah lihat Bapak Ibu di sini ayat yang ke-8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudara, Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Kita sudah tahu semua bahwa Rasul Yohanes adalah satu-satunya rasul yang meninggal secara wajar. Itu diceritakan di dalam buku-buku sejarah Kristen. Tidak ada ditulis dalam Alkitab, namun ada di buku-buku sejarah Kristen yang sah, yang resmi ya. Nah, kematian mereka tidak dituliskan, namun Tuhan telah
melihat semua apa yang sedang terjadi. 11 rasul Kristus mati dengan mati syahid. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang diseret-seret dengan kuda, ya. Ada yang digoreng, ada yang dikuliti, ada yang disalibkan kepalanya ke bawah. Yohanes setelah mengalami penderitaan yang begitu parah, jadi dia dibuang ke Pulau Patmos, bukan dia mulus dibuang ke sana, tapi dia sudah lolos dari kematian lewat aniaya. Lalu akhirnya dia dibuang ke sana. Dia menghabiskan hari-harinya di sana, dan di Pulau Patmos adalah pulau pembuangan para tawanan, para penjahat, orang-orang tidak berguna, yaitu daerah yang tandus. Sama seperti musuh-musuh negara atau musuh-musuh yang dianggap mengganggu penjajah seperti Soekarno, seperti Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya, itu dibuang ke sebuah tempat supaya tidak mengganggu. Nah, demikian juga dengan orang-orang buangan di Pulau Patmos, dan salah satu adalah Rasul Yohanes. Jadi saudara-saudara, dari ayat ini kita lihat, kita akan mengambil 2 ayat yang menjadi pembahasan kita hari ini. Ketika aku melihat dia, tersyukurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kemudian ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, kepada Yohanes, Yesus mengungkapkan siapa dirinya. Pada waktu dia lahir, menjalani kehidupan manusianya, dia tidak mengungkapkan keseluruhan siapa dia, karena sasarannya adalah untuk penyelamatan. Dia adalah korban anak domba Allah yang tanpa cacat celah. Itulah misinya datang ke dunia ini, dan sekali-sekali dia mengungkapkan dirinya siapa, oleh karena dia memberitahukan siapa dirinya, itu membuat dirinya terancam sampai mati di kayu salib. Dan setelah dia bangkit, dia menyatakan dengan penuh kuasa, mengungkapkan siapa dirinya kepada Yohanes, ya. Dan pernyataan Yesus ini adalah, saya sebut, pernyataan yang agung kepada Yohanes. Pernyataan yang agung itu adalah, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu yang pertama. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Yang kedua, yang ketiga, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi dia sudah mengambil alih semuanya, dan segala sesuatu tidak ada yang terlewatkan. Segala sesuatu tidak ada yang kececer, istilahnya. Semuanya telah diambil alih oleh dia. Dan Yohanes mendengarkan pernyataan itu. Yesus berkata, jangan takut, segala kuasa telah ada di bawah Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat pernyataan ini juga sampai kepada jemaat yang ada di Efesus, di 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Ini adalah peta dari Timur Tengah, ya, Asia Kecil, Asia Kecil. Disinilah Yohanes dibuang di sini,
Ya. Ini adalah Pulau Patmos. Sementara dia dibuat di sana, ada wahyu Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat yang 7 ini: Efesus, Smyrna, Pergamus, ya saya tunjukkan saja, Tiatira, Philadelphia, Laodikia, ya ada 7. Efesus, Smyrna, Sardis, Pergamus, Tiatira, Philadelphia, dan Laodikia. Jadi ketujuh jemaat ini mewakili keberadaan gereja Tuhan di seluruh dunia sampai sekarang. Nah, kepada ketujuh jemaat inilah disampaikan pesan ini, ya. Tetapi yang menarik bagi kita adalah yaitu pesan yang disampaikan Tuhan kepada Yohanes. Mengapa ketiga pesan ini disampaikan, dinyatakan oleh Tuhan untuk menjawab rasa takut, untuk menjawab rasa takut dari Yohanes. Kalau kita lihat, jangan takut katanya. Lalu dia mengungkapkan pernyataan ini, keberadaan diri. Hanya masalah jangan takut. Ada apa dengan ketakutan ini sehingga Yesus mengungkapkan kedahsyatannya untuk menjawab ketakutan ini? Nah, manusia ketika jatuh dalam dosa, mereka itu ketakutan, ya. Ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, lalu mereka bersembunyi, lalu mereka takut. Padahal, saudara-saudara, ketika hubungan seseorang dengan Tuhan, di sana tidak ada rasa takut. Di sana ada keterbukaan, ada kebebasan, ada kemerdekaan. Tetapi ketakutan itu terjadi, berarti ada yang salah. Jadi ketika ada ketakutan terjadi dalam diri kita, ada sesuatu yang salah hubungan kita dengan Tuhan. Harusnya tidak ada ketakutan itu. Dan selanjutnya ketakutan itu terjadi sampai hari ini. Manusia itu diintimidasi, ditekan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Makanya seringkali Yesus berkata, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Jadi dia seringkali, saudara-saudara, membandingkan. Tengoklah burung di udara, tidak menanam, tidak mengumpulkan bekalnya dan lain sebagainya. Tapi Bapa di surga memelihara. Jadi dunia ini berada di bawah ketakutan, tidak ada kemerdekaan, di bawah intimidasi. Makanya nyanyian kita itu seringkali berkata, di dalam Tuhan tidak ada intimidasi, ada kebebasan, ada kemerdekaan. Nah, untuk menjawab takut ini, Yesus harus membukakan dirinya supaya Yohanes itu tahu siapa yang disembah. Nah, kalau kita mengenal siapa yang kita sembah, ketakutan ini enggak ada. Kita tidak takut dendam tentang masa depan kita. Kita tidak takut dengan studi kita. Kita tidak takut dengan apa yang kita makan, minum, pakai. Kita tidak takut dengan masa depan. Seorang pemuda tidak takut dengan siapa jodohnya. Seorang orang tua yang hidup sendiri tidak takut dengan bagaimana aku akan memelihara anak-anakku. Ini semua saudara-saudara, roh yang menekan manusia. Karena itu Bapak Ibu, kita akan lihat, ya, karena ini poin yang banyak, yang besar, saya ingin hanya menyampaikannya pelan-pelan
sejauh mana kita bisa sampai, ya. Yang penting kita lihat keajaiban dari pernyataan ini. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah jangan takut. Amin. Untuk menjawab jangan takut ini, Yesus harus membukakan dirinya itu. Dia mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu. Ada 3 pernyataan agung, alasan Yohanes dan alasan kita tidak takut. Yang pertama kita lihat adalah Yesus adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Kalau kita mengenal Yesus yang adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, maka keberadaan dirinya ini menjadi jawaban supaya manusia, orang percaya, tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Karena itu perlu kita mengenal Yesus sebagai yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Kalau kita, Bapak Ibu, lihat lebih jauh lagi, ada banyak ayat dalam kitab Wahyu yang menyatakan siapa Yesus itu. Wahyu 2:8 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, yang awal dan yang akhir. Wahyu 21:6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu 22:13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, dari kitab Wahyu ini saja Yesus membukakan siapa dirinya. Lain lagi di dalam kitab Yesaya dan kitab yang lain, siapa dia. Yesus itu menyatakan diri di perjanjian lama, disebut berteofani, ya, Allah membukakan dirinya dalam wujud manusia. Misalnya Allah datang kepada Adam di Taman Eden, kemudian Allah datang kepada Musa, kemudian Allah datang kepada Abraham dalam wujud manusia. Allah seringkali menyatakan diri. Nah, itu adalah Yesus Kristus yang sebelum dia menjadi manusia, dia telah menampakkan diri. Allah Bapa itu tidak kelihatan sampai kapanpun. Yesus Kristus menyatakan Bapa, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakan. Jadi sampai dalam kekekalan, Allah Bapa itu adalah pribadi yang memenuhi segala sesuatu. Dia menyatakan dirinya hanya melalui Yesus Kristus. Jadi yang menyatakan diri dalam perjanjian lama adalah Logos sebelum menjadi manusia. Kemudian dalam perjanjian baru dia menjadi manusia.
Jadi dia menguasai segala masa, ya. Dia menguasai segala masa. Bahkan dia yang muncul ketika Abraham mengalahkan Kedorlaomer, lalu Abraham mempersembahkan 1/10 dari hasil rampasannya kepada Melkisedek. Alkitab mengatakan Melkisedek adalah Raja Salem. Dia tidak berbapak, dia tidak beribu, dia tidak punya silsilah, hari-harinya tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Dan entah dari mana Melkisedek ini muncul supaya Abraham bisa memberikan 1/10 dari hasil rampasannya. Setelah itu kisahnya menghilang. Jadi Melkisedek adalah Yesus Kristus yang adalah imam besar yang nantinya dalam perjanjian baru yang kita tadi katakan Yesus adalah imam besar yang baru. Jadi karena dia menguasai segala masa, dia muncul di sini untuk dinyatakan di sini, ya. Dan dia adalah imam besar. Dialah yang maha kuasa. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi kita sudah perhatikan tentang alfa dan omega ini. Jadi alfa adalah huruf awal dari abjad Yunani dan omega adalah huruf akhir dari abjad Yunani. Jadi alfa dan omega menunjukkan awal dan akhir. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau ada awal, berarti Yesus itu, kalau kita berpatokan kepada yang awal dan yang akhir, berarti itu kita lihat sebuah masa, ya, sebuah garis waktu yang ada awalnya, yang ada akhirnya. Berarti Yesus Kristus itu ada awalnya, ada akhirnya. Itu pikiran kita kalau melihat dari Yesus Alfa dan Omega. Nah, apa maksudnya Alfa dan Omega ini? Sehingga gelar itu diberikan kepada Yesus Kristus. Dia menyebut dirinya adalah Alfa dan Omega. Sementara Alfa dan Omega berarti ada awal, ada akhir. Berarti dia pernah ada awalnya, ada akhirnya. Berarti kita lihat dia bukan dari kekal sampai kekal. Kalau kita lihat dari istilah Alfa dan Omega. Nah, apa artinya Alfa dan Omega ini? Mari kita lihat Bapak Ibu. Saya mencoba menjelaskan kepada kita tentang garis waktu kekekalan. Nah, kekekalan ini sebenarnya tidak seperti ini garisnya, tapi saya coba membuat ini. Nah, Yesus Kristus itu adalah aku, yaitu Yahweh dalam perjanjian lama dan Yesus Kristus dalam perjanjian baru, ya. Dialah itu. Dialah yang berkata kepada Musa. Musa bertanya kepada Allah, kalau orang Israel bertanya kepadaku, siapa yang mengutus kau? Apa jawabku? Kata Musa. Lalu Tuhan berkata, jawablah, yang mengutus aku adalah aku. Karena untuk sebutan nama Allah yang kekal ini tidak cukup dirangkai oleh beberapa abjad, sehingga Allah harus menghargai huruf-huruf yang dipilih itu untuk merangkai namanya. Tidak ada nama, tidak ada huruf yang bisa dipakai untuk menjadi sebutan Allah ini. Makanya disebut aku adalah aku, karena memang aku ya aku, begitu. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu, aku adalah aku. Nah, selanjutnya dia menyebut namanya adalah Yahweh. Walaupun sebenarnya Yahweh ini juga adalah
WH huruf mati, ya. Nah, karena kudusnya nama ini, maka orang Israel tidak tega memakai nama Yahweh, karena itu adalah nama sesembahan yang aku adalah aku. Supaya makanya dalam hukum Taurat dikatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Untuk mengantisipasi jangan salah ngomong manusia berdosa menyebut nama Tuhan, maka digantilah Adonai yang adalah Tuhan. Yahweh juga adalah Tuhan, Adonai juga adalah Tuhan. Tetapi untuk menjaga kekudusan nama ini, maka dipakailah Adonai. Nah, sementara saudara-saudara Yahweh yang adalah aku itu menjadi manusia dan namanya Yesus. Jadi Yahweh Yehova, aku adalah Yesus Kristus itu sendiri. Akulah jalan dan kebenaran. Itu Yesus yang dinyatakan. Kemudian pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah Yesus Tuhan kita. Kemudian Bapak Ibu kita lihat, ini adalah waktu dari kekal sampai kekal. Nah, mari kita lihat satu ayat dalam Ibrani 3 ayat 3. Dia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah, tanpa permulaan waktu, tanpa mempunyai akhir kehidupan. Namun karena dijadikan serupa putra Elohim, putra Allah, dia tetap tinggal sebagai imam sampai seterusnya. Dia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah, juga tanpa permulaan waktu. Nah, kita perhatikan ini, ada waktu, ada permulaan, ada akhir, ya. Ada istilah permulaan, ada istilah akhir. Kalau kita lihat dalam ayat ini, tanpa permulaan, tanpa akhir. Nah, sementara ini Yesus adalah yang awal, yang adalah yang akhir. Sementara dalam Ibrani 7 ayat 3, tanpa permulaan, tanpa akhir. Yang cocok dengan Ibrani 7 ayat 3 adalah aku adalah aku tanpa permulaan, tanpa akhir. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan Alfa dan Omega, yang adalah yang awal dan yang akhir? Mari kita lihat satu ayat lagi, Kolose 1:16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Nah, perhatikan, yang di surga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Perhatikan Bapak Ibu, ternyata ciptaan itu ada dua bagian, ya. Yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, apa yang tidak kelihatan, apa yang kelihatan? Selama ini kan yang kita tahu, yang kelihatan ya langit dan bumi, planet-planet dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan juga punya ciptaan lain yang tidak kelihatan, yang belum pernah kita bahas selama ini. Yang kita pikir adalah yang kelihatan, langit dan bumi, planet-planet itu semua kelihatan, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Sementara yang tidak kelihatan jarang kita pikirkan, padahal Alkitab jelas menyatakannya. Dan yang menciptakannya adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang jadi kalau bukan Dia penyebabnya. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Di sorga
dan di bumi. Surga ini dalam bahasa Inggrisnya heaven, ya. Heaven itu tidak otomatis surga tahta Allah, tapi bisa juga itu surga tahta Allah, juga bisa surga langit, ya. Nah, yang kelihatan ini siapa? Yang tidak kelihatan ini apa-apa ini, dan yang kelihatan ini tentu kita sudah paham semua. Amin. Nah, mari kita perhatikan, ya. Ternyata dua jenis ciptaan. Mari kita lihat berdasarkan Kolose 1:16 ini, ya Bapak Ibu, saya tunjukkan ini. Itu di dalam kekekalan ini, di dalam Kristus Yesus ada dua jenis ciptaan, yaitu tidak kelihatan dan kelihatan. Itu di dalam kekekalan. Ada satu kurun waktu dalam kekekalan. Yesus Kristus itu dari kekal sampai kekal. Di dalam dirinya yang kekal itu ada kurun waktu dua masa penciptaan. Nah, yang tidak kelihatan ini adalah makhluk roh, malaikat, dan bukan hanya malaikat kan asumsi kita yang bersayap, ya. Ada makhluk roh yang fungsinya tidak sebagai pembawa berita, karena malaikat itu malak messenger, pembawa berita. Tapi ada juga yang bukan malaikat malaikat seperti asumsi kita, tapi kumpulan makhluk roh juga yang melayani Tuhan. Jadi justru jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang kelihatan. Makanya saudara-saudara, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu begitu banyak jumlahnya, berlaksa-laksa jumlahnya, hanya untuk melayani Tuhan, tidak terlihat. Nah, jadi yang tidak terlihat banyak ciptaan Allah itu tercipta sebelum langit dan bumi tercipta. Siapa yang menciptakan? Yesus Kristus. Karena di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Nah, kenapa kepada Yohanes disampaikan jangan takut, supaya anak-anak Tuhan itu terbuka pikirannya siapa Tuhan yang disembah. Siapa Tuhan yang disembah, betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya Tuhan yang disembah oleh orang percaya. Tuhan yang disembah orang percaya itu ternyata punya ciptaan jauh lebih dari apa yang seringkali dinyatakan. Yang sering kita tahu ternyata jauh lebih banyak. Bapamu itu hebat, luar biasa. Nah, yang tidak kelihatan, yang kelihatan. Nah, saya tunjukkan kepada kita. Hanya ini gambar artinya. Biasanya banyak gambar, ya. Ini hanya ini gambar, tapi ini penting. Nah, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan ini, saudara-saudara, istilah untuk ciptaan inilah Yesus menyebut dirinya yang awal dan yang akhir. Dia adalah sang pencipta. Dia adalah, saudara-saudara, pembuat sejarah. Dia yang memulai. Tanpa Dia tidak ada yang mulai, dan tanpa Dia tidak ada yang berakhir. Walaupun manusia mungkin mencoba mengakhiri sesuatu di dunia, Tuhan yang berkuasa. Tidak ada dalam kuasa manusia dalam segala sesuatu. Bahkan Tuhan berkata, rambut di kepalamu pun tidak dibiarkan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Artinya Dia punya kendali atas segala sesuatu. Misalnya kita membangun rumah-rumah ini, kita bangun rumah-rumah di pasir-pasir begitu, ya. Kita bangun.
1, 2, 3 di pantai. Lalu setelah jadi, rusak. Rusak sendiri atau dibuat oleh pantai air. Tetapi kalau Allah yang membuat tidak ada, rusak kata Tuhan. Harus Tuhan yang merusak. Tidak ada yang rusak sendiri kalau bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan sendiri yang mengakhiri. Tidak ada yang rusak sendiri, tidak ada yang boleh suka-sukanya di dunia. Dan semua ada di dalam tangan Tuhan. Nah, kalau semua ada dalam tangan Tuhan, wah, ternyata Allah yang kusembah itu Dia mengendalikan segala sesuatu. Nah, kepada siapa Allah menyatakan dirinya Alfa dan Omega, nanti kita lihat beberapa hal. Nah, jadi Bapak Ibu, istilah Alfa dan Omega dikenakan Yesus pada dirinya berkaitan dengan penciptaan. Sesungguhnya Dia tidak punya awal, Dia tidak punya akhir. Tetapi untuk hal ciptaan ada awal, ada akhir, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Allah yang mengawali. Tidak ada yang jadi kalau bukan Dia. Dia mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Di SMP saya pernah mendengar istilah itu, creatio ex nihilo, yaitu Allah menciptakan dari ketiadaan. Creatio artinya kreasi, nihilo, nihil, kosong. Allah menciptakan dari kekosongan. Kalau bukan Allah yang melakukan, tidak ada yang jadi. Jadi semua yang ada ini Allah penyebabnya. Allah penyebabnya. Dan Allah juga yang menyelesaikan, mengakhiri. Amin. Nah, apa hubungannya dengan kita? Apa pelajaran yang kita ambil dari Alfa dan Omega ini sehingga kita tidak perlu takut? Kira-kira kalau Bapak Ibu mendengarkan pernyataan yang baru ini dari Yesus, Alfa dan Omega, Bapak Ibu sudah lihat penjelasannya. Untuk apa Dia ungkapkan dirinya ini? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apa hikmah yang diambil? Sepenting apa Alfa dan Omega ini diungkapkan sehubungan dengan masalah kita? Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Atau nanti lagi rumah di rimang-rimang ya? Baik. Nah, Alfa dan Omega. Jadi kita sudah paham semua bahwa istilah Alfa dan Omega adalah berkaitan dengan Yesus sebagai Sang Pencipta. Tidak ada yang ada kalau bukan Dia penyebab. Nah, sekarang kita lanjut. Kepada siapakah berlaku perkataan ini? Yaitu orang yang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Coba dibaca ayat ini. Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8, silakan. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, dan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sepupuku, dan dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya, terima kasih. Jadi saudara-saudara, Alfa dan Omega, Allah Yesus sebagai Sang Pencipta
itu disampaikan kepada orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Kalau kita nggak menantikan kedatangan Tuhan, kita tidak terlalu terkesan dengan siapa Yesus itu. Tapi kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan, tentu firman ini akan terkesan dalam hati kita. Sekarang saya mau tanya, saudara, rindu nggak Tuhan datang? Itu persoalannya. Rindu nggak Tuhan datang? Jangan-jangan nggak rindu. Ya makanya Yesus mengungkapkan dirinya Alfa dan Omega bagi orang nggak rindu, nggak wow ini. Datang lo, nggak datang terserah lo. Nah, orang yang rindu kedatangan Tuhan itu Tuhan bukakan. Orang-orang yang menanti itu kan membosankan, ya kan? Saudara pernah menantikan angkot? Menantikan atau saudara menantikan sejahtera? Iya, gimana nih? Disuruh apa? Angin. Media apa? Media sinaksak terus. Lewat saja. Media. Nah, apa sinaksak? Damar nasaha. Apalah para orangnya. Jadi menanti ini membosankan. Nah, ini adalah orang-orang Kristen yang benar-benar rindu menantikan kedatangan Tuhan. Mereka itu saudara-saudara, mengeluh dalam hidup mereka. Jadi saudara-saudara, penyikapan siapa diri Yesus ini, seberapa penting bagi kita ini, itu tergantung seberapa ingin kita dia datang. Kalau saya tanya kepada kita, pernah nggak kita di rumah kita atau sekali sering pulang, benar-benar saudara rindu Tuhan datang? Pernah nggak? Jarang ya. Paling yang kita pikirkan apa? Hati gimana ya? Roh, happy roh. Hati gimana hasil dijatuh? Tapi untuk kedatangan Tuhan hampir sama sekali tidak. Itu bahaya itu saudara-saudara. Saya sepanjang minggu ini mencoba mengevaluasi diri saya. Kenapa saya rindu kedatangan? Seperti kerinduan menantikan sesuatu. Sehingga segitu pentingnya bagi Yohanes ini dinyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Artinya kalau engkau menunggu aku pasti datang, karena aku yang mengakhiri semuanya. Aku pasti datang. Nah, di zaman sekarang kita ini, makanya waktu saya pernah ngobrol-ngobrol dengan pendeta Yesus Lukaban waktu Natal di Julu. Lalu saya katakan kepada beliau bahwa sebenarnya banyak anak Tuhan tidak rindu Tuhan datang. Banyak. Lebih besar kerinduannya untuk meningkatkan peningkatan status sosial. Tapi kerinduan akan Tuhan nanti dulu, jangan bicara itu. Makanya waktu doa hari apa itu di Jakarta, jam 4 Tuhan memberikan pernyataan di sana tentang kedatangan Tuhan. Dan Tuhan akan terus berbicara itu.
Itu sama dengan di masa-masa zaman Nuh, kawin mengawinkan, makan dan minum. Di zaman Lot juga, di zaman kita juga. Memang tidak salah kita mencari kebutuhan kita, tidak salah. Tapi ada nggak rasa benar-benar ingin Tuhan datang? Bagaimana Bapak Ibu? Benar-benar Tuhan ingin datang. Pernah nggak saudara menangis tentang bahwa saudara rindu kalau Tuhan datang? Pernah nggak Pak Juli? Pernah? Masalah. Puji Tuhan kalau Juli pernah? Pernah? Ya, memang sebagai anak Tuhan itu ya, karena kita ini anak-anak Bapa ya, kesadaran kita tentang Tuhan itu Bapa kita ya. Kapan Papa pulang terserah. Nah, baik kan memang Tuhan ini sama kita ya. Tapi orang-orang Kristen itu harus sebenarnya punya kerinduan. Di dalam tubuhnya itu ada sebuah seruan. Tuhan, kapan Engkau datang? Nama semula. Bukan stres, bukan karena menghindari masalah dalam hidup ini, enggak. Tapi memang hidup kita ini memang keinginan melekat dengan dirinya. Makanya tentang kedatangan Tuhan ini menjadi berita yang tidak keren sekarang. Tidak keren, tapi hati-hati saja. Paling kita nyanyikan lagu tentang kedatangan Tuhan kalau apa? Di kematian. Oh Yerusalem, kota mulia. Kita ingat lagi yang meninggal ini dari datang air mata kita. Tapi hanya sekedar apa namanya? Sebuah perasaan, tidak sebuah kerinduan yang besar. Lalu orang berpikir kalau nyanyi-nyanyi gitu adalah orang-orang yang lari dari masalah, bukan? Saya gambut Tuhan, saya masih berhati. Benar nggak pasal? Ini harus kita renungkan dalam hidup kita. Penantian ini menyakitkan nggak bagi saudara menanti? Kalau tidak menyakitkan, berarti tidak penting informasi tentang Yesus ini Alfa dan Omega. Tapi kalau saudara mengeluh dalam hidup saudara, makanya kita mengatakan segala makhluk seperti sakit bersalin menunggu pengangkatan sebagai anak Allah. Itu segala makhluk berada. Baik orang percaya maupun makhluk-makhluk lain. Nah, makanya Yesus datang ke dunia ini untuk menetralisir ya. Darahnya itu untuk menetralisir keharmonisan alam semesta ini. Jadi makanya oleh darahnya itu kita bisa punya jalan yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Darahnya itu menguduskan baik di alam roh maupun di alam natural. Jadi pengorbanan Yesus ini untuk seluruh ciptaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Luar biasa. Anak-anak Tuhan harus bisa punya pemahaman sejauh itu. Amin. Amin. Nah, mari kita lihat lagi sedikit lagi ya. Kemudian orang yang menderita. Orang menderita ini kan seringkali ada masalah sebenarnya. Tuhan, kapan ini berakhir? Berakhirkah ini atau tidakkah? Atau bagaimanakah? Masalah yang menghadapi berakhirkah atau bagaimanakah? Makanya Tuhan katakan,
Karena kita adalah anak-anak Tuhan, dia adalah Alfa dan Omega. Semuanya masalah anak Tuhan ada di bawah kontrolnya Tuhan. Amin. Tidak ada masalah yang saudara-saudara tidak ada ujungnya, enggak. Kita ini adalah anak-anak Bapa. Makanya jangan takut. Mungkin kalau saudara mengalami masalah hari ini, dia adalah Omega. Ada masalah, tapi menunggu itu menyakitkan, sangat menyakitkan menunggu. Kapan ini berakhir? Makanya perlu kita ketahui siapa Tuhan kita. Bukankah apakah engkau tidak tahu? Aku yang memulai, aku yang mengakhiri. Tidak ada yang sesuatu yang mulai kalau bukan aku yang memulai. Tidak ada sesuatu yang bisa berakhir kalau bukan aku yang mengakhiri. Aku Bapamu, aku berkuasa atas segala sesuatu yang kau alami. Jika saudara mengenal Alfa dan Omega ini, saudara akan dibangunkan. Ya Tuhan, aku percaya. Masalah ini tidak membuatku hancur. Masalah ini ada ujung, ada limitnya. Tetapi engkau punya agenda. Nah, untuk mendukung agenda itu kita semakin diproses. Yang jelas Bapa kita yang pegang kendali dalam hal penyelesaian. Bagi kita memang menyakitkan, tapi hendaklah engkau sabar, kata Tuhan. Petani, dia sabar menunggu sampai datang hujan, dan dia sabar sampai panen muncul. Anak Tuhan harus sabar. Amin. Kemudian yang berikut kita lihat, orang yang haus akan Tuhan, orang ini haus akan Tuhan, dan orang yang haus akan Tuhan akan dikuasai. Tidak ada orang yang haus tapi haus terus tanpa kekuasaan. Tuhan itu yang menutup rasa haus kita dengan kekuasaan. Tuhan yang menjawab semua. Kita tidak berdoa lalu doa kita sampai ke plafon lalu kembali ke kita tidak. Doa kita itu sampai kepada Bapa surga. Haleluya. Doa kita sampai kepada Bapa surga. Dia mendengarkan. Ingat siapa Bapa kita. Ingat siapa. Haleluya. Kemudian kita lihat orang yang menjaga kesucian. Orang yang kudus ini, orang menjaga kesucian, orang yang menjaga hidupnya supaya cemar. Ini penuh tantangan, penuh penderitaan. Tuhan, di mana pembelaanmu Tuhan? Di mana? Percumakah aku hidup benar? Percumakah aku hidup suci? Percumakah aku begini? Seringkali anak Tuhan mengeluh tentang ini. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya. Kalau kita baca dalam Wahyu 22:13, aku yang awal, aku yang akhir. Tidak sia-sia usahamu menjaga hidupmu benar. Tidak sia-sia engkau menjaga hidupmu tidak cemar. Tidak ada yang sia-sia. Untuk bertahan di dalam kesucian ini, untuk hidup benar ini, itu menyiksa daging kita. Sementara orang-orang lain diberkati, sukses, walaupun mereka korupsi, walaupun mereka berdosa. Aku bagaimana Tuhan? Percumakah aku jaga hidupku benar? Percumakah aku semua ini? Tetapi Tuhan mengatakan, tidak percuma. Aku yang menguasai segala sesuatu. Aku yang bisa memberi imbalan kepada usahamu mempertahankan dirimu supaya tidak cemar.
ada upah yang akan kau terima. Karena aku adalah Alfa dan Omega. Kemudian kita lihat saudara-saudara yang terakhir, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Yesus yang memulai, Yesus yang mengakhiri. Tidak ada satupun yang mulai dan tidak ada satupun yang bisa mengakhiri kalau bukan Dia. Dialah penentu, Dialah penyebab segala sesuatu. Baik penderitaan kita, baik usaha kita menjadi kesucian, semuanya itu ada di dalam kontrol itu. Tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan. Dan ayat yang terakhir kita lihat di sini. Biarlah mata kita tertuju pada Yesus, Sang Pencipta. Sang Pencipta itu artinya Sang Pemulai dan penyempurna atau penyelesai atau yang sanggup mengakhiri iman kita, yang demi sukacita yang telah ditetapkan baginya rela menanggung salib, mengabaikan kehinaan salib itu, dan sekarang Ia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Yesus Kristus adalah Sang Pencipta iman. Dia adalah yang memulai iman, kemudian Dia penyempurna iman, artinya bertanggung jawab mengakhiri iman yang telah Dia mulai. Karena itu marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang adalah Alfa dan Omega itu. Karena itu pandanglah kepada Tuhan. Amin. Teman musik silahkan datang. Pandanglah kepada Tuhan. Bangunlah hubungan dengan Yesus Kristus. Biarlah kita menikmati Tuhan, supaya kita semakin mengenal siapa Dia. Ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, tidak ada ketakutan menjalani hari-hari. Haleluya.